Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 421, 7 Jumadil Akhir 1447 Hijriah atau 28 November 2025 Masehi, dengan judul Mewaspadai Bahaya Pluralisme dan Sinkretisme Agama. Belum lama ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kebahagiaan, kejayaan, dan kedaulatan sebuah bangsa tidak mungkin terwujud tanpa kerukunan umat beragama. Hal itu disampaikan dalam pembukaan acara Jalan Sehat Lintas Agama di kantor Kementerian Agama baru-baru ini. Kemenak juga mengumumkan akan menggelar Natal bersama di kantor Kementerian Agama. Kemenak menyebut hal itu sebagai pertama kalinya dalam sejarah. Sebelumnya, Kemenak juga meluncurkan program kurikulum cinta, mulai dari tingkat Rodatul Atfal hingga perguruan tinggi. Kurikulum cinta atau KC memiliki 5 pilar. 1. Cinta kepada Tuhan. 2. Cinta kepada sesama manusia. 3. Cinta kepada hewan dan tumbuhan. 4. Cinta kepada alam semesta. Dan 5. Cinta kepada bangsa. Sekilas tampak indah, akan tetapi di balik kampanye toleransi ini terdapat agenda yang patut diwaspadai, yaitu penguatan paham pluralisme dan sinkretisme agama. Pluralisme agama berarti pengakuan bahwa semua agama sama-sama benarnya, sama-sama berasal dari Tuhan yang sama-sama bersumber dari mata air yang sama. Karena itu, tidak boleh ada monopoli klaim kebenaran atau truth claim antara pemeluk agama. Artinya, tidak boleh ada klaim bahwa agamanya yang benar, sementara agama lain salah. Adapun sinkretisme agama berarti mencampur adukan agama-agama. Di antara wujudnya adalah Natal bersama, doa lintas agama, sholawatan di gereja, dan lain-lain. Jelas, baik pluralisme agama maupun sinkretisme agama adalah konsep batil berbahaya bagi akidah Islam. Menolak pluralisme agama. Islam mengakui realitas sosial bahwa masyarakat memeluk berbagai agama yang berbeda-beda. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, untuk kalian agama kalian dan untuk aku agamaku. Akan tetapi, Islam menolak pluralisme agama, yaitu anggapan bahwa semua agama sama benarnya dan sama-sama merupakan jalan keselamatan. Ini bertentangan dengan nas-nas yang qat'i. Di antaranya firman Allah SWT dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang Allah ridhai hanyalah Islam. Karena itu Allah SWT menegaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu dari dirinya. Rasulullah SAW pun tegas menyatakan, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, tidaklah seseorang pun mendengar tentang aku sebagai utusan Allah, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, lalu dia mati, sementara dia tidak mengimani risalah yang aku bawa, yakni Islam, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Alhasil, selain Islam adalah agama yang batil. Karena itu jelas, pluralisme agama bertentangan dengan akidah Islam. Bahkan ada riwayat bahwa Rasulullah SAW sempat marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an saat beliau melihat Umar sedang memegang atau membaca lembaran dari kitab Taurat. Beliau bersabda kepada Umar, apakah engkau masih ragu dengan risalahku, wahai Ibnu Al-Khattab? Bukankah aku telah menghadirkan sesuatu yang putih bersih? Andai saudaraku Musa masih hidup, dia tidak melakukan apapun selain mengikuti risalahku. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Bahaya sinkretisme agama. Sinkretisme agama adalah mencampurkan ajaran-ajaran agama yang berbeda-beda atas nama kerukunan, harmoni, dan toleransi. Hal itu berarti mencampur adukan kebenaran, yaitu Islam, dengan kebatilan atau agama-agama lain. Jelas, ini dilarang keras oleh syariah Islam. Allah SWT tegas menyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Mengutip Qatadah, Ibnu Katsir menjelaskan mana ayat di atas adalah, janganlah kalian mencampur adukan agama Yahudi dan Nasrani dengan Islam,
Sebabnya, agama Allah hanyalah Islam, sementara agama Yahudi dan Nasrani itu adalah bid'ah, bukan berasal dari Allah. Batas toleransi dalam Islam. Seruan toleransi yang sering digunakan hari ini sebenarnya bukan tentang menghormati perbedaan, tetapi alat politik untuk menormalisasi pluralisme. Padahal toleransi dalam Islam sangat jelas. Pertama, Islam melarang siapapun memaksa manusia memeluk Islam. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kedua, Islam melarang siapapun memaki sesembahan para pemeluk agama lain. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Namun demikian, Islam tidak pernah menyamakan semua agama atau mencampur adukan agama-agama. Allah SWT pun tetap menegaskan kekafiran orang-orang yang berada di luar Islam, seperti para penganut agama Yahudi dan Nasrani, ataupun kaum musyrik. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73, Allah SWT berfirman yang artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah satu di antara yang tiga, padahal tidak ada Tuhan kecuali hanya satu, yakni Allah saja. Allah SWT pun menegaskan dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6 yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maupun kaum musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Persoalan umat hari ini. Masalah utama umat hari ini, khususnya di negeri ini, bukanlah kurangnya toleransi. Selama ini tidak ada konflik antara pemeluk agama. Kalaupun ada, hal itu lebih karena pelanggaran terhadap aturan pendirian rumah ibadah, seperti pembangunan gereja di tengah pemukiman mayoritas penduduk muslim tanpa mengindahkan aturan atau prosedur yang seharusnya. Persoalan umat hari ini tidak lain adalah munculnya ragam kezaliman akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Sistem inilah yang membuat peran agama dipinggirkan, ragam kemaksiatan dilegalkan, dominasi oligarki dibiarkan, kekayaan alam milik rakyat dirampok habis-habisan sehingga mengakibatkan mayoritas rakyat didera kemiskinan dan sebagainya. Dengan demikian, sekulerisme inilah yang menjadi akar semua kegaduhan di negeri ini, sama sekali bukan karena di negeri ini kurang toleransi. Syariah Islam menjaga kerukunan. Islam telah memberikan solusi yang tuntas, penerapan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Demikian sebagaimana dulu pernah terwujud selama berabad-abad lamanya sepanjang era kekhilafahan Islam. Sepanjang sejarahnya, kekhilafahan Islam membuktikan toleransi yang luar biasa tanpa pluralisme dan sinkretisme agama. Fakta sejarah yang paling masyhur menunjukkan toleransi yang terang-terangan. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh sikap dan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menaklukkan Baitul Maqdis atau Syam. Alih-alih melakukan penindasan, beliau justru mengelurkan Uhdad Umar atau perjanjian Umar yang menjamin keamanan kaum Nasrani. Disebutkan dalam perjanjian tersebut antara lain, inilah jaminan keamanan yang diberikan oleh hamba Allah Umar kepada penduduk Ilya. Aku memberikan jaminan keamanan bagi diri mereka, harta mereka, dan gereja-gereja mereka. Khalifah Umar radhiyallahu an bahkan menolak untuk menunaikan sholat di dalam gereja, semata-mata agar hal itu tidak dijadikan alasan oleh kaum muslim untuk merampas rumah ibadah kaum Nasrani tersebut. Beliau memilih untuk menunaikan sholat di luar, lalu di lokasi itulah dibangun masjid. Kebijakan itu menunjukkan bahwa kerukunan dalam Islam dibangun di atas keadilan dan penjagaan akidah Islam, bukan dengan kompromi dengan agama lain. Demikianlah selama 13 abad sepanjang era kekhilafahan Islam, toleransi benar-benar nyata tanpa harus diwarnai oleh pluralisme dan sinkretisme agama, seperti ritual Natal bersama, doa lintas agama, dan sebagainya. Inilah kerukunan sejati yang dibangun di atas hukum Allah SWT, bukan kompromi keyakinan. Penutup. Toleransi sejatinya tidak memerlukan pluralisme agama, apalagi sinkretisme agama.
Islam telah mengajarkan cara hidup damai tanpa harus mencampur adukan akidah. Agenda pluralisme dan sinkretisme agama kini didorong oleh Kemenak atas nama toleransi justru berpotensi merusak identitas dan keyakinan umat Islam. Saatnya umat kembali pada pengamalan dan penerapan syariah Islam secara kafah, tentu dalam institusi pemerintahan Islam sebagaimana dulu di era khilafah. Khilafah lah satu-satunya institusi yang secara historis dan syar'i terbukti menjaga akidah, mewujudkan keadilan, serta menjamin kerukunan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab.